Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yufa'il taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun wadaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Farraha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrohan tifrohan mufarrohan fahuwa mufarrihun wadaka mufarrohun farrih la tufarrih mufarrohun mufarrohun. Qarrara yukarriru takriran takriratan takroran ikraran mukarraran fahuwa mukarrirun wadaka mukarrarun karrir la tukarrir mukarrarun mukarrarun. Wakkala yuwakkilu taukilan taukilatan taukalan tikalan muwakkalan fahuwa muwakkilun wadaka muwakkalun wakkil la tuwakkil muwakkalun muwakkalun. Yassara yuyassiru taisiran taisiratan taisaran tisaran muyassaran fahuwa muyassirun wadaka muyassarun yassir la tuyassir muyassarun muyassarun. Nawwara yunawwiru tanwiran tanwiratan tanwaran tinwaran munawwaran fahuwa munawwirun wadaka munawwarun nawwir la tunawwir munawwarun munawwarun. Bayyana yubayyinu tabyinan tabyinatan tabyanan tibyanan mubayyanan fahuwa mubayyinun wadaka mubayyanun bayyin la tubayyin mubayyanun mubayyanun. Zakka yuzakki tazkiyan tazkiyatan tazkaan tizkaan muzakkan fahuwa muzakkin wadaka muzakkan zakkin la tuzakkin muzakkan muzakkan. Laqqa yulaqi talqiyan talqiyatan talqaan tilqaan mulaqqan fahuwa mulaqqin wadaka mulaqqan laqqi la tulaqqi mulaqqan mulaqqan. Walla yuwalli tauliyan tauliyatan taulaan tilaan muwallan fahuwa muwallin wadaka muwallan walli la tuwalli muwallan muwallan. Qawwa yuqawwi taqwiyan taqwiyatan taqwaan tiqwaan muqawwan fahuwa muqawwin wadaka muqawwan qawwi la tuqawwi muqawwan muqawwan. Addaba yu'addibu ta'diban ta'dibatan ta'daban ti'daban mu'addaban fahuwa mu'addibun wadaka mu'addabun addib la tu'addib mu'addabun mu'addabun. Sya'ama yusya'im tas'iman tas'imatan tas'aman tis'aman musya'aman fahuwa musya'imun wadaka musya'amun sya'im la tusya'im musya'amun musya'amun. Hanna yuhanni'u tahni'an tahni'atan tahna'an timna'an muhanna'an fahuwa muhanni'un wadaka muhanna'un hanni' la tuhanni' muhanna'un muhanna'un. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin.
ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Baik, sekarang langsung kita lanjut. Doa udah tadi. Sekarang wa amma ta'rifu al-mu'abbaru fi man isarfi. Nah, ini penjelasan yang kemarin ta'rif atau namanya alamiah. Wa amma ta'rifu, dan adapun bermula ta'rif. Kan kemarin dalam nadom masih ada isma wazin atilan anis bima rifatin. Maksudnya ma'rifat kan ya memang ma'rifat. Nah, isim ma'rifat kan banyak. Ada yang kemasukan al, isim domir, isim isyarah. Termasuk adalah nama kan gitu. Nah, itu apa namanya? Ada penjelasannya. Wa amma ta'rifu al-mu'abbaru al-mu'tabaru, yang dianggap, yang dihitung, mu'tabar fi man isarfi, dalam pencegahan tanwin. Jawabnya amma fal muradu, maka bermula yang dimaksudkan bi dengan ta'rif huna di sini dalam pembahasan isim ghairu munsharif ma la yansharif. Al alamiyatu itu alamiah. Maksudnya alamiah nama. Lianna ta'rifal mudmarati, karena sesungguhnya ma'rifatnya atau memakrifatkannya isim-isim domir. Isim domir itu kan termasuk memakrifatkan kalimat. Ngerti maksudnya? Itu maksudnya ta'rifal mudmarat. Wa asma al isyarati, dan isim-isim isyarah. 2. Wal mausulati, dan isim-isim mausul. 3. La yujadu, itu tidak ditemukan apa mudmarat, asmaul isyarat wal mausulat, illa fil mabniyati, kecuali dalam isim-isim mabni. Nah, kenapa isim domir, isim isyarah, isim mausul enggak dibahas dalam isim ma'rifat? Karena ketiga isim tadi, isim domir, isim isyarah, isim mausul, itu pembahasannya tidak lain dan tidak bukan, kalau bahasa kitab, la yujadu illa fil mabniyat, tidak ditemukan kecuali dalam isim mabni. Nah, sementara malayan sorib itu isim mu apaan? Apaan, Ndre? Mu'rob. Ngerti? Orang udah disebutin mabni, lawannya mabni ya mu'rob. Bukan mu'rob Pak, mairot. Oh, lempar sekalian loh. Ngerti? Itu ada itu. Waman usarfi, dan bermula mencegah tanwin, itu min ahkamil mu'robati, dari hukum-hukum isim-isim mu'rob. Isim-isim yang dimu'robkan atau kalimat-kalimat mu'robat. Terus yang berikutnya wa ta'rif bi al wal idhofah. Wa ta'rifu, dan bermula memakrifatkan bi al dengan al, wal idhofati, dan idhofah. Yuj'alu, itu dijadikan apa ta'rif bi al wal idhofah. Ghairal munsorifi, pada ghairu munsorif dijadikan munsorifan pada munsorif. Au fi hukmihi, atau dalam hukumnya munsorif. Lafadz yang kemasukan al itu kan enggak ditanwini, karena tanwin dengan al kan berlawanan. Nyambung? Begitu juga isim yang dimudhofkan. Nih, saya kasih contoh. Ar-rajul. Ini kan enggak ditanwininya kan karena ada al. Begitu juga dimudhofkan, umpamanya ada orang namanya Abdullahi. Abdun, kalau dipisah-pisah abdun. Allah. Ini kalau dipisah-pisah, tapi begitu diidhofahkan, kan tanwinnya dibuang. Karena idhofah menjadi Abdullah atau Abdallah atau Abdillah. Enggak ditanwininya ini, itu kan sebab idhofah. Walaupun enggak ditanwininya, sama ini kan kalau enggak ada alnya rajulun. Ngerti? Enggak ditanwininya
Ar-rajulu karena ada al, enggak ditawinya Abdullah karena diidhofah. Sekalipun dia enggak ditanwini, kan ghairu munsharif, tapi termasuk dalam kategori munsharif. Berarti maksudnya? Beda pembahasannya. Nah ini kronologis. Kenapa ta'rif itu nanti mengerucut pada pemahaman alamiah nama. Berarti maksudnya? Nah ini mengecualikan isim-isim itu tadi. Bukan isim yang kemasukan al atau isim yang diidhofahkan kan termasuk isim ma'rifat. Ingat kan? Nah tapi itu dikecualikan, nggak dibahas. Nah ini prosesnya gitu loh. Fala yutasawwaru, maka tidak ditemukan hina idzin ketika ini ta'rif bi al wal idhofah apa kaunuha adanya kaunuha gitu ya, alamiah, sababan itu menjadi sabab liman isorfi untuk pencegahan tanwin. Falam yabqa, maka tidak tersisa apa yang lam yabqa illa ta'rifu, kecuali memakrifatkan bil alamiyati dengan alamiah, dengan nama nyambung nih. Jadi semua isim-isim ma'rifat udah dikecualikan dengan keterangan dan pembahasan yang tadi. Oke ya, nyambung. Nah ini jantungnya. Kalau yang kemarin yang dua kan udah. Yang dua itu sigat muntahal jumuk sama taknis. Kan udah dibahas. Nah itu kan satu ilat yang menempati posisi dua ilat. Nyambung nih. Nah sekarang watamna usorfa, nah ini alamiah itu mencegah tanwin, itu mempunyai pasangan. Nah inilah nerapnya isim ghairu munsharif. Watamna'u, dan mencegah atau menghalangi apa ayil alamiyatu alamiah asorfa pada tanwin idza istama'at, apabila kumpul apa alamiah fismin dalam satu isim, dalam satu nama, ma'a waznil fi'li, bersama wazan fi'il. Ka Ahmada, kemarin sebenarnya udah dibahas kan waktu pembahasan apa namanya wazan fi'il. Ka Ahmada, seperti Ahmad, wa Yazid dan Yazid. Bentar saya tulis. Kalau nggak usah ditulis kok nggak apa-apa, orang udah paham ini, lah ya kan, gitu loh. Tapi kalau ditulis papan tulis kan lebih mengena. Fakulun, maka bermula masing-masing minhuma dari lafaz Ahmad dan Yazid, fi nahwi marartu bi Ahmad wa Yazida, dalam contoh marartu bi Ahmad wa Yazida, majrurun itu dibaca jer bil fathati, dengan fathah. Lah ini loh isim ghairu munsharif, jernya itu tandanya fathah. Kalau tidak mudhof atau kemasukan al, kan gitu. Niabatan, karena sebagai ganti anil kasroti, dari kasroh. Li'annahu, karena sungguhnya Ahmad dan Yazid layan sorifu, itu tidak menerima tanwin apa kulun minhuma, Ahmad dan Yazid. Wal manek, dan bermula pencegah lau bagi sorof tanwin illatani, itu dua illat, far'iyatani, yang cabang duanya, wahuma, dan bermula illatani al far'iyah, illatani far'iyatani, al alamiyatu itu alamiah, wa waznil fi'li, dan wazan fi'il. Segitu dulu satu-satu. Nih perhatikan. Ini kemarin apa namanya ma'rifat. Ma'rifat yang dimaksud ma'rifat adalah ala. Ini kan udah ada. Itu oke, saya tulis di sini dah. Ala, agak ngatas, alamiah, nama aslinya kalau itu adalah takrif. Maksudnya takrif itu isim ma'rifat, itu bisa mencegah tanwin. Ini sentral utama, satu gandeng plus satu wazan fi'il. Contohnya Ahmad dan Yazid. Nah, gampang kan?
Nyambung? Oh, gampang itu dah. Oke, kalau enggak bacanya biar agak banyakan biar lebih enak. Yang kedua wa ma'al adli dan gandeng bersama adil. Adil gubahan yang dimaksud. Ka Umaro seperti Umar, gubahan dari Amir, wa Zufaro dan lafaz Zufar, gubahan dari Zafir. Fakulun maka bermula masing-masing minhuma dari Umar dan Zufar fi nahwi marartu bi Umaro wa Zufaro, dalam seumpama contoh marartu berjalan siapa saya bi Umaro wa Zufaro, itu majrurun dibaca jer bil fathati dengan fathah niabatan karena sebagai ganti anil kasroti dari kasroh li'anahu karena sebenarnya kullun minhuma masing-masing dari Umar dan Zufar ismun itu isim layan sorifu yang tidak menerima tanwin apa kullun, alasannya lil alamiyati karena alamiah nama, wal adli dan adil gubahan. Tanggung biar jelasinya sekalian. Wa ma'al alifi wan nuni dan gandeng bersama alif dan nun. Ka Utsmana seperti Utsman, ya Utsman. Wa afana kalau tambahin wa afana kan bapaknya Sayyidina Utsman kan namanya Affan. Dua-duanya itu isim ghairul munsharif ziyada alif nun. Bakron umpamanya. Atau ada orang namanya Sakron, tapi Sakron cenderung wasfiyah. Tapi bisa aja kalau dibuat nama tuh, Rejau, cuci muka. Udah ngantuk ngaji baru mulai. Ya, jangan ngantuk mulu lah. Kalau ada yang ngantuk di center aja no, biar lucu. Al di center, munduran dikit Aska. Kan Al ngantuk di center, kan lucu unyu-unyu ya. Apaan? Wudu dulu. Buruan. Ngantuk mulu. Fakulun mana gue wa ma ta'nisi dan gandeng bersama ta'nis. Wa ma ta'nisi dan gandeng bersama ta'nis memuanaskan. Hai? Mana? Hai? Ngapa di? Adik mabok. Lah emang apa di? Wa ma'ata'nisi kan emang itu kan? Lah terus emang lu yang gue salah apa di? Tadi yang awal Bapak bacanya yang alif wan nun. Masa sih di? Wah lu belum ngopi kali lu di ah. Wa ma'ata'nisi dan beserta ta'nis bi ghairil alifi dengan tanpa alif. Kama takut dama, kama sebagaimana keterangan takut dama yang telah lalu apa bayanu zalika menjelaskan itu ta'nis. Kan ta'nis gak dibahas lagi karena bahasanya kan panjang lebar kan. Ta'nis terbagi 3, awalnya terbagi 2, ta'nis bita dan ta'nis bil. Lewat sini aja ngapa sih mutar-mutar gak karuan. Lewat situ, riuk majuan dikit. Mutar-mutar gak puguh. Terus alif kan terbagi 2. Jangan ketawa-ketawa mending cakep lu. Udah bengek keluar ingus ya. Udah blekak gak karuan aja lu. Cengar cengir. Aduh. Nyambung ya? Oke. Wa ma'at tarkibi al-mazjiji. Dan gandeng itu yang ke berapa? Keempat ya. Gandeng bersama tarkib. Tarkib itu susunan. Rokaba yurakibu tarkiban. Al-masjiyi yang bangsa campuran, gabungan. Emang lebih pas masjid itu campuran. Bal tata'ayyanu bahkan menjadi nyata. Itu tak ya? Apa alamiah? Ma'ahu bersama tarkib masjid. Nanti dijelaskan kan tarkib masjid belum
dibahas, ya kan? Kama sebagaimana keterangan sayati yang akan datang apa ma. Wa ma'al alifi dan gandeng bersama alif wan nuni dan nun. Ka Utsmana seperti lafaz Utsmana nama orang Utsman. Fatakulu maka berkata siapa kamu? Fi nahwi marartu bi Utsmana dalam seumpama contoh marartu bi Utsmana. Utsmana bermula lafaz Utsmana itu majrurun. Wa alamat kalau begitu kan nggak usah saya artikan kan majrurun kan yang dibaca jer. Kan udah berkali-kali maksud saya gitu loh. Yang kira-kira kalian udah paham ya udah tabarukan aja gitu dibaca men nggak usah diartiin terus gitu loh. Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jernya Utsman itu al-fathatu. Kenapa niabatan karena sebagai ganti anil kasroti dari kasroh. Kenapa? Li'annahu karena sesungguhnya Utsman Rahmat gak punya kitabnya. Lah mau gue kasih kok. Udah gak usah dah. Ismun itu isim. Layan sorifu yang tidak menerima tanwin apa isim. Lil alamiyati karena anama. Wa ziyadatil alifi wan nuni dan ziyadah alif nun. Yang kelima. Kelima apa 6? Pertama wazan fi'il, kedua adil, ketiga taknis, keempat ziyadah alif nun, kelima tarkib masjid. Ya, kelima kan? Nah, sekarang ajam memang cuma 6. Alamiah mencegah tanwin itu pasangannya 6. Wa ma'al ujmati dan gandeng bersama ajam. Bal tata'ayyanu bahkan nyata menjadi jelas apa alamiah ma'aha bersama ujmah. Kama sebagaimana keterangan sayati yang akan datang apa bayanu dzalika menjelaskan itu ma'al ujmah. Udah segitu dulu 1 poin. Biar urut. Pertama wazan fi'il, kedua adil. Ya kan? Ketiga lu biar urut bacain ya. Pertama wazan fi'il contohnya Ahmad. Ini udah dibahas kemarin. Terus yang kedua adil gubahan. Adlun atau kadang-kadang namanya udul. Contohnya Umar. Umaru. Gubahan dari Amir. Contoh lagi Zuhal. Zuhalu gubahan dari Zahil. Apa kemarin Zuhal? Ingat gak? Lupa lu. Sahabatnya Imam siapa kemarin? Imam Gus. Siapa kong? Sahabatnya Imam Abu Hanifah. Lah iya kan? Lah engkong kayak bener lu Imam. Nyambung. Yang ketiga gandeng sama taknis. Biar urut. Yang keempat ziyadah. Apa? Tarkib masih dulu. Ya, maksudnya biar urut, soal bahasanya ntar urut. Tarkib masjid. Yang kelima gandeng sama ziyadah alif nun. Baru yang terakhir ujmah atau ajam sama baik. Nah berarti kan jadi alamiah bisa mencegah tanwin harus ada pasangan. Pasangannya salah satu dari 6 ini. Wazan fi'il, adil, taknis, terkib masjid, ziyadah alif nun atau ujmah atau ajam. Terserah. Mau kalian bolak-balik pun nggak masalah. Cuma kan kenapa saya urut-urutkan supaya pembahasan berikutnya urut. Gitu loh. Ngerti maksudnya? Nah, ini kalian tulis, nanti simpulkan. Nah, nanti
Ini kan yang satu. Nanti yang berikutnya nomor 2. Isim sifat atau nama lainnya wasfiyah. Nah, gandengannya dia cuman 3. Oh. Cuman 3. 1, 2, 3. Nah. Nih, maka kenapa semuanya ada 9? 9 itu kan ini 6. Ya kan? Tambah ini 2. Berapa? 8. Ngerti? 8 itu di sini ada yang double. Nanti yang sama wasfiyah gandengannya taknis, adl sama wazan fi'il cuman 3. Ngerti? Berapa semua? Ini kan 6. 6 sama ini 2, 8. 8 gandeng sama bukan, gandeng sama Sekot muntal jumu 9 lah. Akan tanis sudah di sini. Ngerti? Maka kenapa isim ghairu munsharif itu ada 9? Lah ini 6 plus 2 kan 8. Nah, sekot muntal jumu kan enggak, belum masuk. Maka ada 9 totalnya. Nyambung? Karena ini alif taknis ada pembahasan sendiri. Taknis kan ada yang taknis yang mencegah dirinya sendiri. Kalau taknis bil alif. Ingat, kalau taknis bita itu kan harus ada gandengannya, alamiah. Ingat itu. Itu harus kalian jangan sampai keder, gitu loh maksudnya. Oke, lanjut. Dikit-dikit yang penting paham. Nyambung kan ya? Urut-urutannya itu biar kalian langsung paham. Pokoknya isim ghairu munsharif mah kudu langsung paham aja. Jangan sampai kalau emang nggak paham nanya. Dan saya nggak mau ngebut walaupun ngaji puasa. Ya kecuali yang mudah-mudah bacanya saya cepetin dikit. Tapi pembahasan untuk paham harus paham. Ngantuk lagi. Ya nggak mau ngopi. Tapi saya pakai garam biar melek. Lagian ngaji ngantuk mulu. Bismillah, ngopilah. Kopi banyaklah di warung. Oke, lanjut sekarang. Mana no? Wa ammas sifatu, dan adapun bermula sifat, fala tamna'u maka tidak mencegah apa sifat al alamiyata pada alamiah. Lah. Ntar dulu. Wa amma sifatu maka dan adapun bermula sifat fala tamna'u maka tidak mencegah apa al alamiyatu alamiah asorfa pada tanwin ma'aha gitu, awas, bersama sifat li'annahuma karena sesungguhnya alamiah dan wasfiyah atau sifat la yastami'ani itu tidak gabung apa alamiah dan sifat. Deburuan 5 karena alasan bainahuma yang antara wasfiyah sifat dan alamiah minat tadodi nyatanya dari pertentangan, perlawanan, antonim. Li'anna sifata karena sesungguhnya sifat la takunu itu tidak ada apa sifat illa nakirotan kecuali nakiroh. Ka ahmaro seperti ahmar, wasakron. Nah kan dua-duanya nakiroh. Nah gini perhatikan. Kan mana? Ini bisa dibuka nggak nih?
kok nggak bisa? Ah, saya mau nyari apa? Ah, nih biar saya nggak diri-diri mulu, capek, kaki saya kok masih sakit. Kenapa? Kan ini ada ma'rifat, ada wasaf. Berarti antara ma'rifat atau alamiah dan wasfiyah itu tidak pernah sinkron, tidak pernah bisa nyatu. Nyambung nggak? Kenapa? Karena antara alamiah itu kan nama itu ma'rifat. Tadi udah dijelaskan, ma'rifat ada 6, kan gitu. Isim domir, isim isyarat, isim mausul, isim masukkan al, isim yang dimudhofkan. Kan gitu. Ke salah satunya tadi 5. Nah, nama kan belum, 6 lah. Ngerti? Nah, nama itu kan ma'rifat. Sementara sifat, maksudnya sifat itu wasfiyah. Senter no, ngantuk no. Bentar orang-orang udah ini. Ya enggak? Udah kalau udah ngantuk kan unyu-unyu kelihatan lucu, udah senter aja kan, lu deketin. Ya enggak? Apa lah emang yang ngantuk al ya al yang di senter lah. Masa yang ngantuk al yang di senter pokok? Kok ya? Lu nggak ngantuk kok? Cakep. Berarti al cemen. Nah ini kembalinya al kembali ke habitat aslinya. Kalau lapar nangis, kalau kenyang ngantuk. Udah, itulah wa min karomati al-mairi. Itu udah. Nyambung ya? Wasfiyah sama alamiah itu selalu tentang perenang, bertentangan. Lah kok bisa begitu? Iya, alamiah ma'rifat, sifat nakiroh nggak bisa. Itu yang dimaksud. Wa amma sifatu fala tamna'ul alamiyatu sorfa ma'aha. Adapun sifat, maka alamiah tidak bisa mencegah tanwin bareng sama sifat. Karena antara keduanya layastami'ani tidak pernah bisa nyatu atau kumpul. Karena antara keduanya terdapat perlawanan, tadot, li'anna sifata la takunu illa nakirotan. Karena sifat mau tidak boleh ada kecuali nakiro seperti ahmar. Mananya ahmar apa? Merah. Sakron, mabok. Tuh, oke. Nyambung ya. Sekarang lanjut. Wa ammat tarkibu, dan adapun bermula tarkib al mu'tabaru yang dianggap fiman isorfi dalam mencegah tanwin, fal muradu, maka bermula yang dimaksud bihi dengan tarkib itu at-tarkibu susunan al-mazjiyu yang bangsa campuran. Awas loh, masjiyun itu isim maf'ul. Saya ulangi biar kalian paham. Ntar kalian rancu lagi, itu kok al-majziyu? Kan iya Pak. Kenapa kalau qadhin nggak boleh? Kalau itu masjiyu kok boleh? Ya boleh lah. Kan itu ya-nya ya apa? Ya apa no? Ya nisbat. Kan terkib tapi campuran. Apa itu tarkib masji itu? Wahuwa dan bermula masji, tarkib masji, ja'lus maini. Itu menjadikan dua isim, dua nama, isman wahidan pada nama yang satu. Manzilata sanihima, manzilu sanihima, bermula posisi keduanya ismani, manzilatut ta'it ta'nisi, itu posisinya tak taknis. Fakhoroja maka keluar dengan qaid tarkib masji apa at-tarkibul idhofiyu, tarkib tapi yang bangsa idhofah, kamri'il qaisi, seperti nama Imri'il Qais, wa Abdillahi dan nama Abdillah, wa nahwihima dan seumpama Imri'il Qais dan Abdillah. Li'annal idhofata,
karena sesungguhnya idhofah taj'alu itu menjadikan apa idhofah ghairal munsorifi pada yang ghairu munsorif munsorifan pada ditanwini fala tasluhu maka tidak patut apa idhofah sababan hale menjadi sebab liman issorfi terhadap pencegahan tanwin. Itu yang pertama, dikecualikan tarkib idhofi. Tarkib idhofi nggak masuk dalam tataran tarkib masdi. Itu yang pertama yang dikecualikan. Yang kedua tarkib isnadi. Wa tarkibul isnadiyu dan kecual apa tarkib masdi. Apa itu tarkib masdi? Tarkib susu isnadi sandaran. Apa al? Lu di center tuh ngantuk. Biar Bu Marhamah tahu ya gak? Nah al ngajinya sampai terkantuk-kantuk ya. Apakah tekun lah kagak ngantuk tekun gimana? Oke. Kata abbato syarron seperti lafaz ta'abbato syarron nama itu wasyaba kornaha dan contoh nama syaba kornaha li'annal a'lama karena sesungguhnya nama-nama al mustamilata yang mencakup alal isnadi atas mensandarkan lafaz ke lafaz yang lain itu ta'abbato disandarkan kepada syarron Saba disandarkan kepada kornaha min qabilil mabniyati dari kelompok isim mabni alal asohi atas pendapat yang paling sahih. Walida dan karena ini apa? Al-a'lam al-mustamila alal isnadi min qabilil mabniyat yuhka diceritakan apa al-lafdhu lafat alama kana alaihi alama atas perkara karena yang ada apa lafat itu alaihi atas ma qoblal alamiyati sebelum penamaan. Des gitu dulu. Perhatikan. Yang dimaksud tarkib masji adalah tarkib campuran, susunan campuran. Apa itu maksudnya campuran? Menjadikan dua nama dijadikan satu nama. Kalau bahasa Arab contohnya hadro maut. Itu hadro dengan maut. Itu negara bagian yang ada di wilayah Yaman. Itu negaranya para habaib. Maksudnya banyak habaib yang keluar atau muncul atau terlahir di wilayah Hadramaut, termasuk Ma'di Karib. Itu kalau bahasa Arab atau dicontohkan dalam kitab-kitab. Kalau di Indonesia ya banyak yang kemarin saya kasih tahu. Rawa Bogo, Jati Mekar, Rawa Bacang, Rawa Lumbu, Rawa Lele, Rawa Badak, Rawa Bebek. Banyak banget rawa di sini mah. Lah iya kan? Ada rawa buduk. Lalu rawa buduk. Rawa gede ada, rawa gede mana no rawa gede. Lu katanya orang rawa Bogor asli lu. Rawa gede no. Jembatan tol seberangnya Jawing ke sono itu namanya rawa gede. Grand Park gitu loh. Weh, diri ngantuk mulu ayo diri. Gak salah sendiri. Udah wudu udah. Dikagetin udah. Masih aja ngantuk diri. Neng nong nenggung nang neng nang nah neng lah iyalah. Lah orang ngaji ngantuk. Lu gak ngantuk Pul? Lah kali Ipul ngantuk. Ipul sama bapak lu. Ya gak? Nah itu ya, ngerti ya tarkib masdi ya. Nah lafaz tarkib masdi saya tulis gak apa-apa. Nih tarkib masdi itu contohnya tadi adalah hadro maut umpamanya. Ini gap hador sama maut nyambung dijadikan satu. Nah campuran kalau tidak campuran umpamanya ini Indovi Abdullahi
Nih. Lalu jangan bercanda mulu. Ini menyandarkan abdu kepada Allah menjadi Abdullah, Abdullah atau Abdullah. Nyambung. Termasuk kalau contoh di situ ta'abbato sarron. Itu udah yang biasanya begitu. Atau contoh yang satunya lagi apa tadi? Syaba kornaha ubanan dua tanduknya. Nih yang biasa taruh ente bikin sendiri. Ada nama koma Zaidun. Ini dibuat nama. Ini tidak termasuk ini tidak termasuk tarkib masji. Karena tarkib masji adalah dua isim dijadikan jadi satu. Nah, ini fi'il fa'il. Ini idhofah. Ngerti maksudnya? Maka idhofi tarkib idhofi tarkib ini namanya tarkib idhofi, enggak masuk. Ini namanya tarkib. Biar kalian terlatih. Nadi. Ini enggak termasuk juga. Maksudnya enggak termasuk dalam pembahasan isim ghairu munsharif. Nyambung? Oke. Kudu paham. Enggak paham nanya. Nah, kenapa enggak masuk? Nah, dijelaskan di situ li'annal a'lamal mustamilata 'alal isnad, karena nama-nama yang terambil dari isnadi tadi itu termasuk min qabilil mabniyat, termasuk kelompok jenisnya isim-isim mabni. Sementara isim ghairu munsharif pembahasannya adalah isim mu'rab. Nyambung? Tuh alasannya. Summa qayyada. Kemudian memberi kriteria, memberi catatan, memberi kayit, memberi embel-embel. Siapa al-musannifu musannif at-tarkib al-masjiyah, pada tarkib al-masjiyah yang bangsa susunan, yang bangsa campuran. Qayyada alladzi yasluhu ayyakuna illatan. Alladzi yaitu tarkib masji, yasluhu yang patut apa ayyakuna, bahwasanya ada apa alladzi. Masih ngantuk? Kalau masih ngantuk duduk di atas bangku. Masih ngantuk? Enggak. Lah iya. Mau duduk? Duduk ntar ngantuk lagi. Orang siang disuruh tidur nggak mau tidur. Ayyakuna itu ilatan, menjadi ilat liman isorfi, terhadap mencegah tanwin. Biqaulihi, dengan ucapannya musonib, al makhtumu bi ghairi waihin, yang tidak diakhiri. Makhtum itu kan khatam itu, yang tidak dikhatami, maksudnya tidak diakhiri, bi ghairi waihin, dengan selain waihin. Wadzalika, dan bermula itu yang tidak diakhiri dengan waihin, yang ditutup dengan selain waihin, kabak labaka, seperti bak labaka. Alaman, hale menjadi nama, ala baldatin, atas negeri. Negeri itu kan bukan berarti harus negara besar, enggak loh. Nah, kalau bahasa Melayu kan nagari. Lo ada yang orang Padang enggak? Kalau dalam bahasa Padang, bahasa Melayu, desa itu kan nagari. Koryah itu diartikan nagari. Ngerti maksudnya? Itu baldah. Murakabun itu tersusun min ba'la, dari lafadz ba'la, wahuwa, dan bermula ba'la, sonamun itu nama berhala. Wabaka, dan baka. Baka ismun itu nama, ismu sahibi hadhil baldati, nama pemilik ini negari. Jadi ba'la baka, ba'lanya itu berhala, bakanya pemilik negari tadi. Summa ju'ila, kemudian dijadikan apa ba'la dan baka isman wahidan, pada nama wahidan yang satu. Mamnu'an, hal dicegah minas sorfi, dari tanwin,
lil alamiyati karena nama, wa tarkibil masjid dan tarkib susu campuran. Nyambung kan? Oi. Nyambung kan? Jadi tarkib masjid nih ke sini. Tapi tarkib masjidnya campuran yang keduanya bukan lafadz waihin. Kalau waihin nanti mabni kasr. Contohnya Imam Sibawaihi. Kalau Sibawaihi kan Imam Sibawaihi pendiri ilmu nahwu. Kalau ada nama Sibawaihi yang lain itu ditanwini. Itulah namanya tanwin. Apa no? Tumben lo seno idep. Tanwin tangkir. Tanwin untuk membedakan mana yang ma'rifat dan mana nakiro. Nah, maka Sibawaihi nggak termasuk dalam kerangka ini. Maksudnya nggak termasuk kerangka dalam isim ghairu munsharif. Kenapa? Mabni. Sibawaihi kan mabni kasr. Ya kan? Sementara isim ghairu munsharif itu mu'rab. Nyambung? Nah, itu alasannya. Wa hadra mauta, dan seperti contoh hadra mauta. Ya hadra maut. Wa bermula hadra maut. Alamun itu alam. Liqatrin bagi wilayah perjajahan kalau bahasa Jawanya. Minal Yamani dari negara Yaman. Yaitu negara sejuta habaib. Termasuk Habib. Siapa yang terkenal sekarang itu? Siapa no? Saya biasanya hafal banget. Habib yang suka ceramah itu loh. Yang masih suka ceramahnya bahasa Arab lah, pakai penerjemah. Aduh, Habib bukan Jufri. Habib Umar. Nah, gitu loh. Habib Umar bin Hafiz. Ya. Habib Umar bin Hafiz itu jadi Hadramaut. Makanya memang habaib banyak dari sana. Dan kita tidak bisa menafikan peran habaib. Begitu loh, ngerti maksudnya? Karena dulu menyebarkan Islam ya memang para habaib itu. Begitu loh. Dan santun-santun kalau habaib-habaib dulu mah. Gitu. Ya santun orang yang didakwai itu para raja segala macam kan. Gitu loh. Ya begitulah pokoknya. Nggak usah saya terusin lah. Sumaju'ila kemudian murakabun itu tersusun min hadro wa mauta. Dari lafadz hadro wa mauta digabung. Sumaju'ila kemudian dijadikan apa? Hadro dan mauta isman wahidan duduk. Kasihan anak yatim. Lah iya, ketawa lagi. Ntar habis duduk 5 menit ngantuk lagi. Ntar saya bikinin kopi pahit. Lah bener. Kalau enggak lu bikin kopi pahit. Enggak usah dikasih gula. Gelas gede. Ntar saya minum dulu baru bagi-bagi. Jangan dikasih gula. Yang di dalam ini ya, bukan yang di dalam wadah plastik, yang di dalam coklat itu. Wah, itu pahitnya terasa. Kalau yang di dalam gelap itu enggak kerasa pahit. Kalau saya jangan kasih gula, biarin asem-asem. Ya kopinya emang pahit lah. Ada nggak kopi itu manis? Woi, ada nggak kopi manis? Kagak ada. Itu Pak, kopi setan kok manis Pak? Itu mau dicampurin gula, gulanya yang manis. Kopi mau di mana-mana pahit. Pokok, ngerti? Lah iya. Lu tadi belum minta itu. Lagian kenapa nggak nanya? Ntar habis ngaji ya. Oke. Mana? Mamnu'an hal dicegah minas sorfi dari tanwin. Alasannya lil alamiyati karena nama. Wa tarkibi dan tarkib itu tarkib masjid. Wa yakunu, nah ini yang perlu kalian perhatikan. Yang perlu kalian ingat-ingat. Hadro maut. Yang di i'robi itu yang mana? Nah ini wayakunu dan ada apa al-i'robu i'robnya. Ada itu alal juz'il akhiri atas bagian yang akhir. Hadro maut. Juz yang akhirnya berarti apa? Maut. Ba'la bakka.
Juz akhirnya baka. Ngerti? Tuh. Wa amal juz'ul awal, dan adapun bermula bagian al awal yang pertama, kalau hadro maut ya hadronya, fayuftahu akhiruhu, maka dimabnikan fathah apa akhiruhu, huruf akhirnya. Kalau hadro ya roknya. Ngerti? Bagian yang pertama dan huruf akhirnya, huruf akhir tapi juz yang pertama. Kalau hadro kan roknya, kalau ba'la lamnya, itu maksudnya kan. Idza lam yakun, jika tidak ada apa akhiruhu, itu failnya, tidak ada itu mu'talan mu'tal, wala nunan, dan tidak itu berupa nun. Kal misala ini seperti dua contoh tadi, ba'la, baka, dan hadro maut. Nyambung ya, ini nggak usah saya jelasin, dipahami aja. Fa in kana, itu kan catatannya, itu kan kalau huruf akhirnya pertama tidak berupa huruf elat dan kedua tidak berupa nun. Lah kan timbul pertanyaan, kalau berupa huruf elat bagaimana? Kalau berupa huruf nun bagaimana? Ngerti maksudnya? Nah, itu masalah menjadi berkembang. Maka kudu runtut ngajinya. Kalau nggak runtut malah nggak paham. Begitu loh. Fa in kana, maka jika ada apa akhiru, akhirnya juz awal mu'talan, itu huruf mu'tal, kama di kariba, seperti lafadz ma'di kariba, itu ma'di digabung ke kariba. Aununan, atau itu berupa nun, kabadzin janah, seperti badzin janah, setelah zal kan ada jim. Oke Di, taruh situ Di. Oke, saya buka dulu, masih panas. Udah saya satuin aja kopinya. Nambah kopinya, gelas gede. Udah ntar gue nambah dikit dah. Wah udah, ntar masih panas. Apa panas-panas diminum biar melek, ntar melocot lagi. Fayus kanu, maka disukun apa fihima, di dalam mu'tal dan nun. Des gitu dulu, tulis, perhatikan. Tadi kan disebutkan tarkib masji, hadro maut, huruf yang menjadi sasaran i'rab. Perhatikan, itu adalah taknya. Satu aja dah biar gak keder ya. Bagian akhirnya nyambung. Adapun huruf akhir dari ini kan pertama, ini kedua, ya kan? Ini mabni fathah. Hadro maut. Ngerti? Lah hadro mauta. Marortu bi hadro mauta. Jadi dua-duanya dibaca fathah. Kalau ini mabni fathah, ini tanya dibaca jer, tandanya fathah. Nyambung. Jangan rancu. Perhatikan. Kalau huruf awal, huruf akhir dari nama yang pertama, juz yang pertama, itu hurufnya pertama tidak ya, kedua tidak nun. Nah kalau ya dan nun bagaimana? Contohnya ma'di kariba. Itu dari kalimat ma'di, ini kariba. Maka huruf akhirnya ma'di, ini kan ma'di ini. Kariba kelompok kedua. Kan huruf akhir dari kelompok pertama dibaca berupa huruf ya, dibaca sukun. Nah yang nun tahu salah, bazinjan ya, mana tadi, bazin janah. Nah yang kedua bazin janah.
Ini badin asalnya begini. Jana. Oh, ngerti? Kan berarti huruf nun. Kalau huruf nun atau ya, bagian yang kelompok yang pertama dibaca sukun, nyambung. Lu jangan kalian ini gampang loh, sulit loh ini. Bahkan kalau kalian anggap gampang. Lah ini badin janata. Lah ini yang janata. Kadang-kadang janeta. Kalau bahasa Urdu, bahasa India, janet. Maknanya kebun, taman. Gitu loh. Ya kan hampir sama dengan bahasa Arab. Jannah kan maknanya surga. Surga itu kan jannah, kalau secara harfiah kan taman. Ngerti kan? Loh gitu loh. Oke ya. Terus mana sekarang? Waqad sumi'a, dan betul-betul telah didengar dari orang Arab fil murakkabil masjid, dalam murakkab masjid al ghairil makhtumi, yang tidak diakhiri biwaihin, dengan lafadz waihin. Apa yang sumi'a? Lughatani, dua bahasa. Ukhroyani, yang lain keduanya. Ada bahasa dua ungkapan yang lain. Awas, ini rumit lagi, lebih jelimet lagi. Apa itu? Yaitu binaul juz'aini, memabnikan dua bagian alal fathi, atas mabni fathah. Juz yang pertama mabni fathah, juz yang kedua mabni fathah. Ngerti? Hadro mauta. Selain waihin loh. Ngerti? Ma'di kariba, ma'diya kariba. Ini bahasa yang lain. Yang pertama. Yang kedua, wa idhofatul awali, dan memudhofkan juz yang pertama lisani terhadap juz yang kedua. Menjadi mudhof ilaih. Fayu'robu, maka di'robi apa al awalu, juz yang pertama, bihasabil awamili, dengan kebutuhan amil sebelumnya. Wa yujarru sani, dan dibaca jar apa asani, juz yang kedua, bil idhofati, dengan idhofah, masrufan, hale ditanwini. Oh, ribet lagi ini. Udah segitu dulu. Pandangan yang kedua, ini nggak usah saya tulis karena ini sumi'a, simai itu nggak kiasi. Yang dominan tadi ngantuk. Nih saya minum, dia kasih nih kopi, nih Kong, nih pelan-pelan masih panas. Lah habis masih bayi ngantuk. Padahal mau dijelasin. Al yang banyak minumnya. Yo, bismillah, pegang tangan dua, gelas gede itu. Melek. Lah, ngantuk baik. Lagi ngaji, lah ulangi. Yang benar, biar melek. Ngaji ngantuk baik, ya enggak? Enggak apa-apa iklan. Bokok doyan. Udah minum, udah habisin. Apa anda ngaji ngantuk baik, pahit lah, merem. Nah, apa malah pahit? Lah ya kan biar melek. Lihat sini, melek. Ya asik. Udah pokoknya cukupin dah. Pokoknya udah dikasih. Lah bisa ngantuk baik ya. Oke, lanjut. Ulangi ya. Pendapat yang kedua. Ini kan simai, ya. Kalau yang apa lu Rio? Kalau yang pertama kan ini hadro maut udah jelas. Ini mabni fathah, ini dibaca jer, tandanya fathah. Yang kedua simai. Simai ini ada dua, kan gitu. Nah simai itu ada dua. Apa yang dimaksud?
Binaul juz'aini alal fathi. Udah nggak apa-apa. Hadro mabni fatah, mauta juga mabni fatah. Itu yang pemahaman simai. Nyambung kan nih? Oke. Yang kedua, hadro dengan maut itu dianggap sebagai idhofah. Mudhof ilaih. Jadi roknya tergantung amil sebelumnya. Umpamanya marortu bi hadro maut. Itu karena dibaca bi hadri kan gitu. Mautin. Ini lebih ekstrim. Ini dibaca jer karena bi. Andikan ro'a itu ya hadro. Berarti. Nah ini dibaca jer. Tandanya kasroh ditanwini. Karena ghairu munsorib. Dianggap gak munsorib. Nah, itu pendapat simai. Lah bahasanya punya orang Arab. Lah kita kan ngikutin. Lah kaidahnya seperti itu, ya udah. Mau ngomong apa? Tuh. Keren. Kayak kudu mateng nahunya. Kalau nahunya mateng nggak puyeng. Oke. Sekarang mana? Malam yakun fihi mani'un akhara. Belum kelar itu. Selagi tidak ada fihi di dalam lafadz tadi, apa mani'un pencegah tanwin akhara yang lain. Kal ujmati seperti ujmah non Arab. Fi Roma Hurmus di dalam contoh Roma Hurmus. Ya Roma tahu Roma kan? Hurmus apa? Ya raja Hurmus, Hermes itu. Bukan Hermes yang dibuat ngecor itu, bukan. Roma Hurmus fayumna'u fayam tani'u, maka tercegah apa lafadz tadi yang ada mane akhor. Ngerti? Oke, wa amal, lanjut dikit lagi sampai tambihun. Wa amal murakkabu, dan adapun bermula susunan al masjiyu yang bangsa campuran, al makhtumu yang diakhiri biwaihin dengan lafadz waihin, kasih bawaihin seperti lafadz si bawaihin. Fa innahu, maka sesungguhnya murakkab masji mabniyun itu dimabnikan alal kasri atas mabni kasr, alal ashar atas pendapat yang paling masyhur. Tuh kan itu kaidahnya. Kaidah utamanya kan itu. Nyambung. Si bawaihin kalau si baweh biasa, kalau Imam si baweh pengarang nahwu si bawaihi. Oke? Waya juzu tuh. Dan boleh apa man'u sorfihi, mencegah tanwinnya, li'anahu tanwinnya si baweh, li'anahu sekarang sunya kejadian, qad sumi'a betul-betul telah didengar apa man'u sorfihi. Waya juzu dan boleh apa itu, ini kan pendapat lain. Idhofatul juz'il awali, memudhofkan juz yang pertama, minhu dari si bawai, lisani terhadap yang kedua. Juz yang pertama apa? Siba. Juz kedua waihin. Kan gitu. Fayu'rabu, maka di'robi apa al awalu juz yang pertama bihasabil awamil dengan kebutuhan amil-amil. Wayubna, dan dimabnikan apa asani yang kedua li'anau, karena sesungguhnya si bawaihin ismu sautin itu isim saut, isim yang menunjukkan suara. Wal muhadditsun, dan bermula ulama-ulama hadis itu yakulun fi hamuwaihin wa naftawaihin wa dar sutawaihin wa hadrawaihin bisukunil wawi wa had bisukunil wawi wa dhammi ma qabla wa
apa itu? Wahadaru waihin. Wahadaru wuihin. Wahada. Lah kalau wawunya disukun gimana? Enak. Waham, iya kan? Wa dhammima dan dibaca dhamma huruf qabla yang sebelum wawu. Kan berarti hadaru yahin. Wa fathi ma ba'daha dan dengan dibaca fathah setelah wawu kan berarti hadaru yahin. Ngerti? Wa bitta'i dan dengan ta mamnu'an hal dicegah minas sorfi dari tanwin. Wa huwa dan bermula kaidah mamnu'an minas sorfi itu al-muwafiq yang apa namanya selaras, yang cocok, yang pas lilughat terhadap bahasa al-farisiyati yang bangsa Persia. Udah titik. Ya udah penjelasannya seperti itulah. Lah panjang lebar. Tambihun besok dah. Nah, jeblok otaknya ya kan. Memahami kan nggak gampang itu memahami itu. Itu perlu dideres, perlu dimutolaah. Udah 10:30 ya. Udah berapa menit? Udah baru sejam. Tambihun al-haqal faqih bil mahtum biwaihin. Oke, besok dah. Besok sore. Itu masih banyak, tenang. Sampai halaman 45 itu. Babun nakiroti wal ma'rifati. Tenang, pokoknya pembahasan isim ghairu munsharif mah siapkan pikiran yang adem. Ngerti? Kalau ngantuk kayak al tadi udah ribet dah. Oke ya, sementara ini dulu, besok dilanjut. Karena kalau saya paksakan malah nambah nggak paham nantinya. Nanti lanjut besok sekolah. Boleh saya ngapa? Orang puasa. Kan ini zaman Gus Dur. Kalau zaman Gus Dur puasa libur. Ya Pak? Wah, enak dong Pak, enak. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.